videonya. Videonya ya kali setengah jam. Bisa gitu ya? Malu gue. Yeay, Muncul. So guys, kali ini kita kedatangan tamu nih. Oh, dari China. Vietnam. Dari Thailand. Suara Dika. Oke, kita kampung. Perkenalin dulu dong. Oh, iya, oke, siapa? Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu seorang dokter muda yang ganteng dan yang cantik. Itu sebelahnya ada pasangannya. Silakan Dokter Jason. Silakan Dokter Jason. Dokter bagian apa sih, Dok? Nama saya Dr. Jason. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada saat ini saya lagi bekerja di salah satu rumah sakit terbesar di daerah Tangerang Selatan sebagai dokter umum. Oke. Nanti saya juga rencana ingin melanjutkan program spesialisasi mungkin di akhir tahun ini. Gitu. Sekarang umur berapa, Dok? Sekarang umur 29 tahun. 29. Wah, seumuran gua. Seumuran lu dong. Oke, kalau yang di sampingnya boleh dikenalin dok, siapa dok? Iya, siapa? Nama gue Brenda. Hai Brenda. Hai Brenda. Masih kuliah. Oh, Masih kuliah. Minggu sidang sih. Oh, kuliahnya di mana Brenda? Oh, Oh, di UPH. Kedokteran. Oh, beda aja sama gua. Oh, ingat sesuatu. Hukum. Oh, hukum. SH. Oke, dok, sekarang kesibukannya apa nih sama Brenda? Kesibukan sekarang sih paling ya sambil jaga, sambil belajar buat spesialis nanti. Terus ya sambil nge-gym lah, yang pasti tiap hari pasti masih nge-gym. Oh, oke. Kalau untuk Brenda, Sibukannya jualan. jualan apa tuh? Jualan apa tuh? Jualan apa tuh? Daging. Oh, iya, gue tahu. Sering yang buat barbecue gitu? Iya. Wow. Betul. Bareng sih sebenarnya. Jadi kayak reseller gitu kita. Emang sekarang lagi hits kan ya? Oke, Jualan ayam juga. Berarti besok-besok kita barbecue pas ke dia, Kak. Boleh, boleh. Ini Rahman gak bilang sih. gue juga baru tahu kemarin. Semua emang gara-gara lu, Man. Nah, kita mau nanya-nanya soal imunitas, hormon, dan latihan di lower body. Langsung aja, mungkin dari pertanyaan si Rahman juga udah nyiapin. Nah, Rahman, Oke, langsung aja ya pertanyaan. Oke dok, kali ini kan kita bahas tentang imunitas tubuh dan hormon ya. Kan kebanyakan orang tuh sekarang yang beristri atau yang udah berkeluarga itu gimana sih caranya buat ningkatin hormon gue lebih bagus lagi dan reproduksinya lebih bagus lagi. Kan kalau misalnya latihan lower body itu lebih ke ngelatih buat naikin hormon ya. Oke, latihan lower body itu adalah latihan fisik yang berhubungan dengan otot tubuh di bagian bawah. Apa aja sih otot di bagian bawah? Di situ ada beberapa muscle group. Contohnya yang paling besar glutes. Ada maximus, medius, ada quadriceps, hamstring, gastrocnemius, ada anterotibialis, pokoknya banyak sekali di Gede bagian ya? bawah. Di bawah abdomen itu lower body. Segala latihan fisik yang berhubungan dengan muscle group itu adalah latihan lower body. Oke. Terus yang sering lo latih ini biasanya apa dok? Jadi kayak misalkan kan lower body itu biasanya kayak quadriceps, hamstring itu tuh. Nah lu biasanya latihan apa gitu? Kayak lagi di gym tuh. Oke, kalau misalnya gue lagi di gym, untuk lower body biasanya yang makanan sehari-hari squat sama deadlift itu pasti. Squat untuk quadriceps, untuk glutes, deadlift untuk hamstring, untuk erectus spinal juga. Oke. Kalau perempuan juga bisa ditambahkan dengan yang namanya hip thrust. Oh iya, hip Itu thrust. khusus untuk membesarkan glutes. Glutes. Nah, biasa banyak cewek-cewek tuh suka tuh latihan itu. Bokong. Buat kalian yang nggak tahu glutes itu bokong. Jadi buat cewek nih kan biasanya pengen banget nih punya bokong yang bener-bener kayak ih Kenceng gitu ya. kencang semangat. Wow. Wow. ayo ulang.
Nah, glutes itu adalah otot bagian bokong kan. Nah, untuk Brenda nih kan sering banget nih nge-gym juga nih. Biasanya latihan apa aja nih? Latihan lower body. Sama juga ya? Sama juga Nah, sih, paling compound movement sama terakhir-terakhir isolation. Oke, buat Brenda nih, kan suka juga latihan ya, compound training ya? Ya. Itu biasanya latihan apa aja, Brenda? Biasanya squat, mirip sih ya. Ah. Squat, deadlift, sama hip thrust. Hip thrust lebih ke tergantung stance-nya sih. Hip thrust. Tapi biasanya 3 itu dulu, soalnya paling berat kan. Ah, bener-bener. Paling berat itu 3, baru sisanya itu isolation biasanya. Oh, oke. Kayak leg extension, hamstring curl, gitu-gitu doang. Oh, berarti Kalian tujuan nggak tahu lo, ya, kalian nggak tahu ya. berarti tujuan lo nge-gym apa? Ngurusin badan, bikin bagus badan. Buat pertama buat sehat, kedua Oke. sebenarnya gimana ya? Buat mengencangkan, buat apa itu bonus aja sih, buat ngurusin itu estetika bonus gitu aja. ya. Estetika itu bonus doang, tapi alasan pertama buat sehat. Oke. Gue males banget olahraga. Ini maksa-maksa olahraga mulu, ampun. Setiap hari Minggu padahal gue lo datang. Males banget. Oke, Jess, menurut lu nih, penting gak sih latihan lower body? Oke. Secara kan orang kebanyakan pengen bagian atas tuh yang bidang tuh ya kan, biar kelihatannya jalannya kayak gitu lah. Menurut gue tuh penting banget karena dia banyak beneficial points yang bisa kita dapatkan dari latihan lower body. Seperti contohnya kalau misalnya kita latihan lower body itu muscle secara general di tubuh kita pasti akan semakin kuat dan semakin besar juga. Artinya gini, semua exercise, semua olahraga yang kita lakukan itu pasti akan menciptakan yang namanya hormon testosteron spike. Testosterone spike. Gitu. Kalau kita latih otot apapun di dalam tubuh kita itu pasti akan naik testosteron tersebut. Testosteron itu adalah hormon untuk membantu membangun otot lebih besar dan lebih kuat, gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau misalnya gue latihan preacher curl atau bicep curl gitu ya. Ya. Itu kan isolation. Iya. Cuman ini doang Satu gitu otot, kan, satu satu otot otot. dan satu muscle groupnya cuma bicep. Bener. Gitu kan. Kalau misalnya lower body itu banyak sekali. Semuanya ya. Semuanya, glutes kena, hamstring, quadricep, gastroc semua kena. Jadi lebih banyak muscle yang di incorporated dalam suatu movement. Artinya testosteron itu juga akan semakin besar. Gitu. Karena begitu kita latihan beban, itu ada peningkatan lactic acid, asam laktat. Asam laktat. Gitu. Jadi itu yang bikin kalau misalnya habis latihan, besok pagi sakit nih, DOMS, delayed DOMS, onset ya, DOMS. muscle soreness. Itu yang akan menciptakan testosteron tersebut. Oke. Gitu. Wah, jadi manfaatnya banyak banget berarti ya untuk Iya, latihan di banyak lower banget body sendiri. Berarti kalau misalkan dari deep sleep, terus kemudian diet tersebut dia udah bener nih pola makan, apa hidup sehat dia, otomatis gak hormon itu, kita bisa ngeliat hormon itu bagus atau enggaknya gimana sih? Gini, untuk testosteron contohnya. Untuk testosteron, kalau misalnya mau dilihat secara angka, itu bisa Oke. lewat darah. Oh, Dicek di rumah sakit. Itu ada parameter, Ada parameternya. laboratoriumnya. Oke. Tapi kalau misalnya dari kesehatan jasmani itu ya paling kalau cowok ya libido tinggi misalnya. Libido tinggi. Terus Libido lo tinggi nggak? Kalau bisa latihan tuh biasanya kayak gitu ya. Oke. biasanya juga orang yang punya testosteron itu biasanya punya muscle definition yang tinggi. Oke. Muscle definition itu maksudnya gimana ya? Muscle yang pokoknya yang berbobot lah. Oke. Ada isinya. Berarti lo nggak ada testosteron ya? Kan lo Testosteron. kurus. Gue sering. Dia mah tinggi. Jangan. Kan lo kurus. Di sini banyak yang nanya juga nih. Endorfin, hormon endorfin itu sebenarnya buat apa sih? Kan ada juga yang ngomong hormon endorfin itu buat naikin apa ya, kayak imun keceriaan di cewek aja, di cowok enggak. Nah, kalau menurut penjelasan lu kayak Enggak. Hormon endorfin itu semua orang punya. Oke. Jadi hormon endorfin itu naik ketika itu bisa dibilang seperti happy juice. Jadi kayak kita senang lagi slide gitu ya, itu biasa akan keluar. Misalnya setelah contoh orgasme, itu biasa akan tinggi endorfinnya. Setelah kita makan kenyang, itu juga akan tinggi endorfinnya. Oke. Setelah kita olahraga yang berat yang sampai berkeringat, itu setelah olahraga endorfin akan tinggi. Maksudnya gitu. endorfin Jadi itu lebih ke keceriaan. Keceriaan, gitu ya? lebih ke Hormon endorfin. peras apa ya, yang hormon yang bikin kita gue sehat nih, gue happy nih, Ya, happy. gue puas. Iya. baru tahu gua.
soalnya banyak case yang ngomong kayak endorfin itu lebih ke hormon cewek gitu loh, buat naikin kayak gimana ya, kayak keceriaan di cewek aja. Oh ternyata Cowok Cowok juga, juga ya? bisa ya? Semua endorfin tuh dipunyai semua orang. Tapi lebih dominan di cowok apa tuh? Atau di Kalau cewek? kalau yang besarnya. kalau misalnya yang ngomongin dominan hormon begitu di cewek itu ngomongin estrogen. Oh. Itu beda lagi, beda sama Beda endorfin. lagi berarti. Beda lagi. kalau estrogen itu apa, dok? Estrogen itu berfungsi di cewek ya, berfungsi sebagai yang membantu menstrual cycle. Misalnya Gue pelajaran banget itu. Kalau misalnya mens yang masih belum teratur tuh berarti estrogennya nggak bagus dong? bisa hormonal imbalance, bisa juga karena diet, karena tidurnya begadang, atau karena macam-macam sebenarnya, karena stres juga bisa. Nah itu lu banget, makanya lu Cyclesnya. saya kelas itu gak beraturan, makanya kurangin begadang guys. Kalau alkohol ngaruh gak? Ngaruh juga pastinya. Oh. Rokok, alkohol, semua lifestyle yang nggak sehat itu pasti akan ngaruh ke hormon. Besok botol dibuang semua nih. Gak lah, gila jualan gue. Nah, Oh gitu. Kalau buat Brenda sendiri latihan lower body manfaatnya yang udah kerasa banget apa? Manfaatnya ya lebih kuat pertama, lebih kuat. Biasanya tuh kayak beraktivitas dalam seminggu. Biasanya tuh kalau udah berapa hari itu udah lemas, udah mood swing, Oke. marah-marah, suka marah-marah nggak jelas. Kalau pas udah rajin olahraga, apalagi lower body itu lebih mood swingnya berkurang, Moodnya lebih stabil. sehat, stabil ya. iya, Terus olahraga lebih kuat. Kan gue sering ingetin ya. Gue Kayak naik sering tangga ingetin gitu. guys. So gue marah-marah mulu. Nah itu dia. Oh. Itu endorfin ya. Jadi sering marah-marah. Jadi kayak dia moodnya kurang bagus. Bisa untuk mood stabilizer. Gitu, gue baru tahu. Kalau rutin olahraga. Harus rutin olahraga biar lu nggak marah-marah. Gue makanya takut kalau misalnya gue telat sedikit sama dia. Itu kan bagus tapi. Disiplin. Selain itu keuntungan dari latihan lower body apalagi sih? Oke, selain tadi gue sebutkan lower body pertama untuk bangun muscle secara keseluruhan. Ya, In general tadi gue udah bilang. Yang kedua, untuk orang-orang yang mau kurus, dia bakar kalori lebih. Wow. Karena yang tadi gue udah bilang muscle groupnya lebih banyak, lebih besar dan lebih banyak, makanya kalori ketika kita melakukan gerakan-gerakan tersebut itu lebih banyak membakar kalori. Oke. Dan kalau misalnya gini, berhubungan dengan metabolisme tubuh ya, ada yang namanya basal metabolic rate. Itu adalah metabolik BMR ya? setiap BMR. Semua orang tuh punya BMR masing-masing. Yes, betul. Misalnya gue istirahat sama lu istirahat, itu bisa bakar kalori yang berbeda. Berbeda bener. Dan begitu pula orang-orang lain di luar sana. Itu beda-beda BMR-nya. Nah, kalau misalnya kita punya otot lebih besar, lebih banyak, BMR kita pasti akan naik. Iya. Kayak surplus Karena- kalori jatuhnya ya. Gini, karena kalau dengan makin banyak otot yang kita punya, kita butuh kalori lebih untuk memelihara otot tersebut. Ya. Make sense? Jadi begitu kita latihan muscle group yang banyak seperti lower body, kita memperbesar otot-otot di sana, otomatis BMR kita juga pasti akan naik. Naik ya, betul. Dan kalori yang kita buang dengan kita tiduran aja, kalau dijadi gitu ya, itu pasti akan lebih besar. Oh, berarti latihan gue besok lower body banyakin, Gue sering man. latihan itu. Iya, poin ketiga adalah untuk atletisme dan juga untuk minimalisasi injury pada olahraga apapun. Cedera ya. Cedera, betul. Cedera. Dengan kita mempunyai fondasi yang kuat, itu akan meminimalisasi injury pada saat kita melakukan gerakan-gerakan tersebut di luar sana. Bahkan di aktivitas sehari-hari juga akan meminimalisasi. Pengaruhnya banyak banget berarti ya. Jadi lebih ke latihan lower body itu kan benar-benar masalah yang paling gede banget. Jadi kan berpengaruh sama ya itu tadi balik lagi ke hormon, imunitas. Jadi kan karena yang banyak otot-otot besar tuh di bagian kaki semua, paha depan, paha belakang. Lu kalau nge-gym latihannya apa dikasih nat? Gue kan memang tujuannya nurunin berat badan. Jadi kebanyakan di lower sini sama latihan di muscle sini. Oh gitu. Itu. Jadi ya cukup signifikan sih karena kan gue gym dari Januari ya. Oke, buat latihan kaki biasanya keuntungannya apa sih buat cewek? Buat cewek Buat ya. cewek nih. Oke. Buat cewek yang tadi udah disebutin sama Brenda tadi sebelumnya, selain incer sehat ya, pasti akan menjadi lebih kenceng,
cewek jangan bayangin kalau latihan beban jadi tenaga yang gede-gede. Kebanyakan Nggak kayak gitu. mungkin. Iya, itu Nggak pemikiran mungkin. gue. Mungkin enggak. Nggak Kebanyakan mungkin. kayak gitu. Oh jadi nggak mungkin ya? Unless ceweknya pakai steroid atau hormon testosteron suntik. Gue udah bilang berkali-kali, gue udah bilang berkali-kali. Enggak, soalnya ya, teman-teman gue yang perempuan nih. Gue nggak mau nge-gym karena gue nggak mau Takut gede. berotot. Nah, salah satunya dia bilang begitu. Juga dulu gitu. Nah, Iya, ada gue teman gue selalu yang lain mikir juga gitu. bilang, kan gue mau boxing dong gitu kan, atau muay thai ya, tapi gue nggak mau nanti jadi keker. Gak Nah, itu salah. Gak Itu mungkin salah. ya. Salah berarti ya? Salah. Lu latihan 15 tahun, lu latihan weight training sebagai cewek alami 15 tahun, lu gak mungkin bisa jadi berotot kayak begitu. Iya. Paling lu jadi kenceng, jadi gitu. Begitu guys. Tahun ngangkat beban nggak kemana-mana, malah Angkat beban. Iya. Dia Berat loh. Kita Oh, berat lu. 70-80 kilo. 70 kilo lu kayak. 100. 100 kilo. Oh, 100 Smith, pernah? Smith machine. Wah. Kecil sumpah. 100 kilo. Lu berapa kak? 15 kilo. Oh, tapi bidang gitu nggak jadi? Enggak ya? Enggak. Nah, kayak gitu. Enggak. Itu banyak di masyarakat di luar sana tuh yang masih salah. Yang nggak Stigma ya. tahu. Perspektif, Nah, bahwa perspektifnya di cewek situ. tuh bisa berotot. Nggak mungkin, Nggak karena mungkin. hormonnya Iya, tidak iya. memungkinkan. Testosteron gitu loh. kita di Testosteronnya nggak cukup banyak seperti cowok. dan kalaupun misalnya ada cewek yang kayak kelihatan gede itu flexing, kalau relax nggak kelihatan kayak gitu. Betul. Flexing tuh apa? kalau kayak gini kan baru kelihatan Baru otot. kelihatan ototnya. Cewek-cewek yang kayak gini atau yang kayak gini yang kayak posing gitu loh baru kelihatan berotot, tapi kalau mereka Dia biasa relax, aja. biasa aja Pakai ya biasa dress aja. itu pasti Justru malah kelihatan bagus ya. Tuh. Justru Jadi malah seksi. kenceng. Lebih seksi, Iya, betul. Malah Nah. bikin curve. Nah, Iya, buat cewek nih. shape-nya bagus. Buat cewek nih, jadi jangan pernah takut untuk latihan berat dan latihan otot. Jangan kardio terus. Justru itu lebih bikin badan lu shape dan kenceng sebenarnya kayak gitu. Betul. Kalau kardio terus tuh malah ngecilin payudara. Betul. Oh kayak gitu. Karena kan lemak, ya kan? Karena betul sekali. Karena payudara itu isinya lemak. Kalau misalnya lu kardio terus lu ngalatin beban, nyusut. Yes. Nenek gue pengecil. Selain itu, ini ngomongin masalah estetika dan ini ya. Kalau di kedokteran gitu ya. Cewek latihan lower body itu penting supaya nanti mempersiapkan pada saat nanti dia hamil. Dan setelah melahirkan. Oke. Orang yang cewek yang udah biasa yang influencer cewek yang di Instagram tuh yang bagus-bagus badannya itu kan cepet tuh dari hamil udah baru gede Iya, banget. bisa kayak Wih, gitu. cepet banget ya udah langsing lagi. Iya. Itu karena lower body fondasinya udah kuat. Udah kuat. Jadi saat kehamilan itu akan mempercepat recovery postpartum. Gitu. Postpartum tuh setelah melahirkan, itu kan dari recovery-nya itu akan lebih cepat pemulihannya. Oh. Dan juga pada saat kehamilan pun, kehamilan itu berat loh. Bukan saja menanggung beban si bayi, bukan si janin, tapi juga menanggung beban diri sendiri kan. Diri sendiri ya. Semuanya jadi makin gendut. Ah, betul betul. Lower back kena semuanya, Iya, jadi nggak semuanya nyaman. betul. Jadi selama 9 bulan tuh cewek tuh kalau hamil nggak nyaman. Kalau misalnya punya fondasi lower body yang kuat, itu pasti akan membantu meringankan, Iya. Semuanya. jadi lebih nyaman pada Betul saat banget. kehamilan tersebut. Gitu. Gue baru tahu loh, sumpah. Kayak gue latihan deh sekarang. Nah, jadi Gimana nasib gue kalau hamil ya? Gak berolahraga. Kayak jadi guys, kalian mesti terutama buat perempuan ya. Jadi hilangin deh pandangan kalian tuh kalau latihan beban berat tuh bikin kalian keker tuh, hilangin deh. Ini fungsinya udah diomongin langsung nih sama si Jessa dari dokter ya, langsung. Jadi latihan dari sekarang, nggak mau pada melar kan badannya. Ya, Betul banget. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih, Jess. Jadi kan orang selalu ngomong tentang latihan lower body itu bener-bener naikin libido. Libido banyak banget yang ngomong, apalagi gym toge ya kan. Oke. Gue pengen nge-gym dulu nih biar ntar malam sama istri gue kayak gini gitu lah. Nah, Oke. itu bener gak sih sebenarnya? Kembali lagi kalau kita ngomongin libido, sex drive, Ya, sex itu drive. kembali lagi bersangkutan kuat dengan testosteron. Karena dengan testosteron kita tinggi, otomatis libido, sex drive itu akan makin tinggi. Oh iya sih. Selain libido kita tinggi, itu juga akan memperlancar peredaran darah karena Peredaran. testosteron itu salah satu gunanya di dalam tubuh kita adalah untuk mencegah aterosklerosis, artinya penggumpalan darah pada pembuluh darah. Oke. Nah, kalau misalnya testosteron kita rendah, lebih gampang terjadi aterosklerosis pada bagian-bagian tubuh. Contoh pada kasus sex life gitu ya. Iya. Penumpukan di pembuluh darah penis. Itu kenapa? Aterosklerosis di daerah penis yang menyebabkan erectile dysfunction. Yang menyebabkan dia nggak bisa gagal Bangun untuk lagi. naik.
Iya, nggak bisa erectile dysfunction. up gitu. Nah, itu juga karena kurangnya testosteron. Oke. Yang dibangun dengan cara kita olahraga juga ya Betul. sebenarnya. Betul. Penyumbatan. Penyumbatan. Sama dengan iya. misalnya rokok, makanan lemak dan juga yang alkohol tuh bisa. Untung alkohol gue jarang. Jarang. Jarang ya. Oke. Apa aja nih yang bagus buat nikatin Libido. bukan libido. Buat nikatin hormon juga gitu. Kalau dari segi makanan yang lo tahu. Pokoknya semuanya harus seimbang. Ah. Jangan lu makan protein aja, fatnya nol. Jangan. Makronutrien. Karena fat juga penting ya. Betul. Makronutrien harus semua tercukupi, carbs, protein, fat. good fats ya, jangan Yes. yang bad fat. Iya. Good fats dari alpukat, dari makanya Lemak jenuh. Alpukat, mangga, betul, minyak betul. kelapa. Jangan minyak goreng gitu ya. minyaknya ganti Ada- olive oil atau Betul. minyak Iya. satu lagi apa sih namanya? Coconut oil Ya, juga. coconut oil juga bisa. Tapi ya. jangan sawit ya, beda loh. Palm oil sama coconut oil beda. Iya, beda. Intinya dia tuh harus semuanya seimbang. Makros, carbs, protein, fat, micronutrients, vitamin, zinc, segala macam harus terpenuhi. Wah, gua Banyak belajar. jadi guys, udah cukup jelas kan penjelasan dari Jason sama dari Rahman juga nih, pertanyaannya juga udah lumayan cukup banyak. Jadi kita langsung tunjukin aja exercise-nya lower body itu kayak apa sih? Bener nggak, Nat? Ya, betul. Nah, jadi kita langsung aja guys. Ya, nama saya Lisan.